dari pelakunya. Dalam arti memang Pak Esto sekarang menikmati masa pensiun yang sungguh-sungguh luar biasa. Yang siang ini akan kami bagikan pengalaman-pengalaman Pak Esto di kala akan purna maupun sudah purna agar bisa seperti Pak Esto yang lainnya. Nah, inilah siang ini kami akan berbagi pengalaman dan tentunya akan perkenalan dulu. Nama saya Isto Suwarno. Saya juga mantan pegawai, mantan pegawai yang dulu bekerja di suatu perusahaan BUMN yang mengelola objek wisata Borobudur Prambanan selama 28 tahun. Di situ saya bekerja, banyak pengalaman. Namun saya selalu memikirkan masa depan setelah Purna itu mau apa. Itu saya rintis jauh-jauh hari. Karena prinsip Pak Eko bagaimana nanti Purna ini punya kegiatan yang bermanfaat orang banyak, namun juga menghasilkan sehingga kalau bisa dalam sebulan ini pendapatannya juga seperti kalau belum pensiun. Inilah trik saya, Pak Esto, yang siang ini kita akan bagi pengalaman. Pendidikan saya bukan orang pertanian, tapi saya memang usahanya di bidang perkebunan. Saya alumni teknik mesin. Nah, terus kuliah lagi, ngambil manajemen pemasaran. Nah, inilah semangat Pak Esto di kala hari tua yang sungguh luar biasa, punya kegiatan dari hobi. Dari hobi. Jadi hobi Pak Esto ini adalah benar-benar hobi di bidang perkebunan dari sejak kecil. Walaupun bekerja di suatu perusahaan BUMN mengelola objek wisata, pendidikan bukan orang pertanian, tapi hobi berat. Akhirnya inilah yang saya tekuni. Awalnya saya observasi secara nasional. Nanti kenapa ada tanaman buah harus selalu mendatangkan dari Thailand, dalam arti dari luar negeri. Disitulah saya mulai mengamati, wah nanti kalau saya sudah semakin tua, saya harus punya kegiatan, tapi saya observasinya secara nasional. Bagaimana ke depan, bagaimana tanaman buah kok harus selalu import, harus bisa dikelola, ditanam di negara kita yang sudah subur ini. Di tahun 2012 dengan nekat niat di antara 600 karyawan hanya satu orang yang berani mengundurkan diri kurang 5 tahun pensiun adalah Pak Isto. Tapi sebelumnya sudah saya rintis dari awal Sabtu Minggu teman-teman buat jalan-jalan karena libur tapi Pak Isto Sabtu Minggu untuk latihan mencari kegiatan nantinya di saat akan purna. Inilah kehebatan Pak Esto dalam arti mempersiapkan dengan tekad keberanian. Tahun 2012 Pak Esto mengundurkan diri. Saya berangkat di Thailand kurang 5 tahun purna karena apa? Di sanalah ternyata tanaman buah hasil buah-buahan yang merajalela dikirim ke Indonesia adalah sumbernya di Thailand. Dengan tekad keberanian melangkah, dapat pesangon, saya ke sana bersama anak saya, wirawiri ke Thailand, disitulah akhirnya saya dapat ilmu. Begitu saya melihat di Thailand kebun lengkeng, saya tanya, ini buah lengkeng dikirim kemana? Inilah salah satunya juga dikirim ke Indonesia. Akhirnya saya dengan keberanian saya belajar, saya pulang nanti harus bisa seperti kebun di Thailand. Nah inilah keberanian Pak Esto sekarang menikmati indahnya pensiun yang sudah disiapkan melalui hobi dan ilmunya kami tularkan kepada Bapak Ibu yang akan purna maupun yang sudah purna dari alumni ISQ. Nah, inilah nanti kita bagikan. Sekarang Pak Esto sudah didampingi kader-kader anak muda yang dulu bekerja di Jakarta, semuanya bergabung dengan Pak Esto dengan tim Telaga Nursery. Sehingga Pak Esto sudah punya kader-kader yang nantinya akan melanjutkan usaha dari Telaga Nursery. Dulu bekerja, sekarang punya usaha namanya Telaga Nursery. Di saat saya belajar di Thailand, ini sebelah kanan, di sana sama. Tanahnya sama, suhu udaranya sama. Mengapa di sana bisa
berkebun secara luas, menghasilkan buah. Itulah yang saya belajar di sana. Ternyata setelah pulang dari sana, saya membawa tanaman, saya kebunkan dengan hasil yang tidak kalah bagusnya. Nah, indahnya ketika pensiun lewat hobi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau akan pona, kalau sudah melalui hobi yakin belajar senang. Karena apa? Karena sudah nyaman dulu. Makanya Pak Esto lewat hobi. Kalau akan pensiun, kayak Pak Esto perlu berani melangkah. Karena di antara 600 karyawan, teman-teman saya yang tidak berani melangkah, ya hanya menerima pensiun. Tapi kalau Pak Esto sekarang menerima berpuluh-puluh kali lipat dari pendapatan saat bekerja, diperlukan adanya gerakan perubahan menuju harapan. Tanpa perubahan, jangan mengharap ada kemajuan. Itulah contoh Pak Esto. Berani melangkah, ada perubahan, tapi ada yang diharapkan. Itulah strategi Pak Esto dalam mensikapi kegiatan Raporna. Narasumber nggak bisa dihitung terlalu banyak. Hampir semua perusahaan BUMN, perbankan memerlukan Pak Esto untuk berbagi persiapan di kala Porna di Telaga Nursery. Coba ini. Mengapa Pak Esto memilih lengkeng? Karena tanaman ini berbuah bukan karena musim. Berbuah karena diatur oleh yang nanam. Apa ada tanaman seperti ini? Dan ilmunya dari Pak Eto dan ini kami tularkan kepada siapapun. Nanti Bapak Ibu melihat potensi daerah, daerah saya belum ada yang berkebun seperti Pak Esto, silakan. Bisa menghubungi Pak Esto, akan saya pandu dari persiapan sampai cara membuahkan, bahkan sampai cara menjual buah. Ini kegiatan-kegiatan Pak Esto, jadi di Kalapurna ini ilmunya sangat bermanfaat untuk orang banyak. Coba kalau di antara yang hadir di acara webinar ini punya seperti ini, mulailah. Mulailah dalam arti mikir, kalau punya kebun seperti ini, coba usia 3 tahun, sedang berbuah pertama kali seperti ini. Sangat cocok ditanam di tempat panas. Konsep menjual buahnya unik. Semua sistem metik sendiri karena dibantu oleh anak-anak muda lewat medsos. Coba renungkan sejenak, andaikan seorang pensiun punya tanaman seperti Pak Esto, ini yang dulu dibawa bibitnya dari Thailand, sekarang saya kembangkan bibitnya ke seluruh Indonesia. Bayangkan, usia 3 tahun sudah panen perdana, 40 kilo, kalau di Jogja di sini dijual per kilo metik sendiri 40.000. Berapa? Kalau sampai punya ratusan ratusan pohon, terus seperti apa seorang pensiunan mungkin pendapatannya bisa berlipat-lipat di saat bekerja. Itulah fakta. Ini, ini tanaman unik, pendek, ini sistem akan menjual buah. Ketika akan menjual buah, anak-anak sudah mulai ngiring ke medsos. Kita akan menjual buah di kebun ini dengan jumlah pohon sekian per kilonya 40.000. Share lokasi. Yang datang paginya sudah berduyun-duyun. Inilah fakta. Sehingga kalau Bapak Ibu di acara ini bisa bergabung dengan seperti ini, usahanya Pak Eso yakin. Yakin sangat-sangat menjanjikan. Karena ini sudah terbukti yang nanam per hari ini ada sekitar 38.560 orang di Indonesia, semua mengatakan hebat Pak Esto. Saya ada di Papua panen, saya ada di Medan panen, saya ada di Manado panen. Ini fakta. Sehingga Prapurna yang berkunjung di tempatnya Pak Esto sekarang yang pada nanam menikmati indahnya buah yang luar biasa. Saya mulai kebun yang 1 hektar ini saya tanami 221, saat ini sedang berbuah dan siap panen di bulan Janu di bulan Desember. Nih, coba nih. Kalau seorang pensiunan punya kebun seperti ini di tempat Bapak Ibu di sana, seperti apa masa depannya? Karena berkebun yang menikmati Pak Esto, putranya Pak Esto, dan cucu. Karena masa produktifnya sampai 50 tahun. Nah, coba bayangkan. 50 tahun masa produktif buah lengkeng. Itu super. Nah,
Ini kegiatan-kegiatan Prapona kunjungan di kebun telaga nursery. Nah, ini kegiatan Prapona kemarin dengan KPK yang dibawa juga dari ISQ, ISQ dari KPK juga kemarin datang ke sini. Ini saat ini sedang berbuah. Nah, ini coba sayang tanaman lengkeng itu super yang bisa diatur berbuah, buahnya luar biasa tebel, bijinya kecil, panen bisa diatur dari segi bisnis juga menjanjikan. Sayang, satu, tanaman ini tidak bisa berbuah alami, tapi tanaman ini bisa diatur dengan suatu nutrisi yang dari Pak Esto, sehingga para penanam bisa yakin bahwa kapan akan panen karena ada caranya yang tentunya semua dipandu oleh Pak Isto dari Telaga Nursery Prambanan. Kalau tanaman lengkeng terlalu tinggi, kita tidak panen. Yang panen paling atas adalah kelelawar. Jadi tanam lengkeng jangan terlalu tinggi. Jarak tanamnya cukup dengan 6 meter, 6 meter. Satu dompol bisa sampai 3 kilo sampai 4 kilo. Nah, ini seperti ini. Ya. Ini di depan-depan rumah, misalkan punya halaman-halaman sempit bisa juga menanam. Nah, ini para prapurna. Nah, ini kebun yang ada di Kalasan Jogja akan panen di bulan Januari, satu pohon rata-rata 1 kuintal. Jadi 1 kuintal ini kali 40.000 ya satu pohon paling enggak 4 juta. Kalau Pak Esto punya ratusan pohon, berapa seorang pensiunan pendapatannya dari menjual buah lengkeng? Ini bukti nyata kegiatan Prapurna 6 tahun yang lalu dari Manado. Panen raya 60 pohon. Dulu ikut kegiatan Prapurna di kebunnya Pak Esto, membeli tanaman 60 pohon. Sekarang panen di Manado per kilonya dijual 70.000. Ludes. Nah, ini bukti nyata, jadi diperlukan keberanian, tapi bisa menangkap peluang ketika di kanan kiri kampung Bapak Ibu memang belum ada yang berkebun. Disitulah kalau berkebun pasti mendapatkan nilai ekonomi yang cukup besar. Ini seperti ini panen perdana, pamer, pamer kepada Pak Esto karena yang membimbing berkebun adalah Pak Esto. Ini. Nah, ini sampai 300 kilo per pohon karena usianya sudah 10 tahun. Nah, tanaman ini memang cocok di tempat panas. Dalam pemeliharaannya, Pak Esto menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang itu dari kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, dan ini nanti peserta webinar ini saya berikan panduan dari akan nanam sampai cara membuahkan, sampai cara menjual. Nanti kami share ke panitia. Nanti saya berikan panduannya karena itu sama saja tinggal niru pasti jadi kebun. Nah, ini contoh-contoh ada di Palembang pada panen, ada di Pekanbaru pada panen. Nah, ini buktinya tak. Ini di Kampar panen. Nah, ini Pekanbaru sampai keluar 1 kuintal. Nah, ini dari Pak Esto, ini sudah 10 tahun. Nah, inilah bukti-bukti ketika di berbagai kota yang menanam berhasil istilahnya tidak akan mengecewakan karena semua dibimbing dipandu oleh Pak Esto. Untuk sesi pertama inilah yang memberikan semangat Pak Esto kepada Bapak Ibu yang akan purna dalam mencari kegiatan. Contoh seperti Pak Esto sekarang menekuni kebun lengkeng itu super yang memberi nama Pak Esto karena potensi luar biasa apalagi sekarang diserang permintaan dari MBG. MBG makan gratis entah anak-anak sekolah ini pada nyari buah lengkeng, sekolahan karena banyaknya permintaan. Sementara ini Mas Geri, silakan kita sharing Bapak Ibu dengan Pak Esto dengan waktu yang sangat singkat ini kita manfaatkan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat atau bertanya, silakan langsung saja di unmute mic-nya atau diaktifkan kameranya, atau juga bisa Bapak Ibu ajukan pertanyaan di room chat ini. Yang di room chat sudah ada Bapak itu beberapa pertanyaan, yang nanti Ya, alamat sama nomor handphone ada nanti di sesi terakhir ya Insya Allah ya Pak Ito. Yang ini juga minta alamat. Kemudian kalau dalam 1 tahun itu berapa kali panennya Pak Ito? dalam 1 tahun tetap 1 kali.
panen 1 tahun 1 kali. Namun misalkan punya 120 bisa Januari berbuah 10 pohon, Februari 10 pohon, Maret 10 pohon sehingga seorang pensiunan bisa mendapatkan tambahan dari menanam lengkeng karena dia diatur. Mulai akan dibuahkan usia 2,5 tahun sampai 3 tahun mulai bisa dibuahkan perdana. Mulai Hmm. dibuahkan dengan nutrisinya Pak Esto siap petik 5,5 bulan. Nah itulah kurang lebihnya Mas Gedi. Oke, ini dari Dokter Rosia, boleh silakan, Bu Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, apa ya? Pak mau tanya Pak, kalau dalam setiap usaha pasti kan ada saja kendala. Kira-kira kendala apa yang paling besar? Misalnya apakah hama atau pencurian atau penjualan yang gagal? Nah itu bagaimana mengatasinya? Kemudian kalau kita mau coba yang kecil-kecilan nih, misalnya beberapa pohon saja, karena kita belum terbiasa ya Pak. Bisa nggak Bapak kasih gambaran, satu pohon tuh membutuhkan luas berapa sih tanahnya? Sehingga kalau misalnya nanti saya mempunyai tanah 500 meter, oh bisa sekian pohon gitu. Atau misalnya tanahnya cuma 300, oh bisa untuk berapa pohon gitu. Kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih Pak Isko. Terima kasih Ibu Dokter Rosia dengan Pak Esto ya. Jadi langsung saya jawab. Pasti yang namanya usaha pasti ada kendala. Dalam arti berkebun pun ada kendala. Jadi kalau akan berkebun pastikan ada air di saat musim kemarau. Syarat utama Bu. Jadi kendalanya harus ada air di saat musim kemarau walaupun lewat sumur. Ini nomor satu. Karena dari 0 hari sampai 2 tahun itu full harus rajin dalam penyiraman. Terus kendala kedua juga memang pada saat sedang panen itulah yang namanya kelelawar, kelelawar ya Bu ya, kelelawar pada datang. Ingin ikut makan karena rasa buah enak, kelelawar akan datang mengganggu petani kelengkeng. Namun semua masih bisa diatasi dengan cara dirongsong. Terus kalau ibu mau menanam, jarak tanamnya itu 6 meter kali 6 meter. Jadi tergantung ketersediaan tanah dari ibu, kita nanamnya 6 meter kali 6 meter. Nah, jadi kalau nanti punya lahan 1.000 ya tinggal jika dibagi 36 persegi ketemu Bu. Paling enggak kalau 1.000 ya bisa nanam sekitar kurang lebih 28 pohon. Menyesuaikan ketersediaannya tanah. Namun semua berkebun kadang kendala di lahan. Masih bisa ditanam di pot, mudahnya berbuah di pot. Jadi ini sangat menarik ketika punya halaman sempit, mencari kegiatan prapurna, nanam di pot pun sangat mudah berbuah. Di tempat Pak Esto banyak pada berbuah di pot. Makasih, makasih. Oke, semoga terjawab ya Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand juga bisa. Dan ini sambil menunggu yang lain, Bapak Bapak Isto ada juga yang bertanya soal bagaimana syarat ketinggian lahan dan kondisi tanah. Apakah ada kondisi khusus untuk penanamannya, Pak? Terima kasih Mas Geri, betul. Sangat tumbuh ada tanaman lengkeh hito super ini DPL di atas permukaan laut 800 ke bawah. Kalau tempatnya dingin pegunungan, ya mohon maaf memang ini tanaman tidak cocok karena cocoknya di tempat panas. Ya, jadi tempat panas 800 ke bawah. Begitu Mas Geri? Oke, semoga terjawab. Yang lainnya juga Bapak itu juga ada yang berpengalaman 5 tahun nggak berbuah nih nanam kelengkeng. Apa sebabnya tidak berbuah? Apakah ada jenis kelengkeng dataran rendah atau dataran tinggi? Apakah kelengkeng harus diserbuk silang dengan tanaman kelengkeng yang lain? Gimana tuh Pak? Kenapa nggak Betul tumbuh-tumbuh nih? Mas Geri, ada beberapa jenis tanaman lengkeng ya, walaupun lengkeng itu kan nama jenis kelengkeng kan banyak sekali. Namun punya Pak Esto memang tanaman lengkeng untuk dataran rendah dan berbuah bisa diatur. Namun kalau ada lengkeng 5 tahun belum berbuah, mungkin bibitnya dari biji. Kalau dari biji susah.
Tapi kalau ada lengkeng lokal, katakanlah yang lokal itu lengkeng yang zaman dulu usia 30 tahun maupun 20 tahun belum berbuah, kasih foto kepada Pak Esto, nutrisinya saya kirim ke rumah, saya Oke. pandu cara pembuahannya. Namun buahnya mungkin berbeda jauh dengan buah lengkeng yang hasil dari Pak Esto membawa dari Thailand. Prinsip Pak Esto bisa membantu membuahkan tanaman-tanaman lengkeng lokal walaupun di usia-usia yang besar, yang tidak pernah buah bisa karena punya nutrisi khusus lengkeng dari Pak Esto. Terima kasih Mas Edi. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Bapak dari Ibu Marta dan Pak Asep nih, beli bibitnya di mana? Kemudian untuk pemupukan apakah pakai kohe saja atau tidak memakai pupuk kimia? Mas Gary, jadi untuk peserta webinar ini saya berikan kemudahan. Semua nanti saya kirim ke HP-nya Mas Gary. Saya punya panduan dari akan mulai bikin kebun sampai jadi kebun sampai cara menjual buah ada semua. Nanti saya kirim ke HP Mas Gary untuk memudahkan Bapak Ibu nanti bisa dipelajari dulu karena itu sangat detail sehingga tinggal tinggal meniru karya Pak Esto. Begitu. Jadi nanti saya kirim saja itu. Ya, gitu Mas Oke, Heri. siap. Kepada Bu Ana ingin bertanya sepertinya Pak, silakan Bu Ana. Ya, makasih Pak Garis. Mohon Pak maaf Ana, sih sorry Bapak. Pak Ana. Ya, Iya Pak. Silakan Pak Pak Ana. Isto, Ye, nggak apa-apa Pak. Pak Isto mohon maaf mau bertanya. Kebetulan kan di kebun saya itu ada 4 pohon nih. Tapi ya. pohon lengkeng itu udah tinggi-tinggi. Cuman setiap berbunga itu gugur terus tuh Pak. Kira-kira kiatnya supaya dari bunga itu terus berkembang supaya jadi buah apa? Itu mungkin yang pertama Pak. Terus yang kedua pertanyaannya kalau lengkeng itu ada perkawinan ininya nggak sih Pak? Kan kalau nggak salah kalau kayak kurma itu ada silang perkawinan ya. Nah kalau lengkeng itu ada apa nggak Pak? Terima kasih Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ana. Jadi lengkeng yang didapat Pak Esto yang bersumber dari Thailand ini ibarat lengkeng dalam jumlah ribuan atau ratusan ribu itu adalah lengkeng betina. Jantannya adalah Pak Esto. Nah, karena Pak Esto punya nutrisi untuk mengatur jadwal berbuah. Namanya pupuk nongfeng. Jadi sekarang nanam satu saja ya walaupun di pot bisa berbuah karena ada caranya. Dan nutrisi nongfeng dari Pak Esto ini kita bisa kirim ke seluruh Nusantara. Cara pemakaiannya dipandu Pak Esto. Yang penting Bapak Ana ngirim foto. Katakanlah dari tadi ada pohon yang selalu berbuah, lengkeng, namun kok selalu gagal. Kalau nanti sudah dikirim foto ke Pak Isto, saya tahu jenis lengkengnya apa, solusinya apa, saya punya pupuknya. Nah, itulah kelebihannya karena di tempat saya memang bisa berikan solusi bagaimana punya tanaman lengkeng tidak berubah, akhirnya bisa berubah gara-gara ketemu Pak Isto. Terima kasih Pak. Gimana? Oke, semoga terjawab ya Terima Bapak. kasih Pak. Ya. Minta Alhamdulillah. nomor handphonenya aja mungkin Pak nanti buat dikirim Ah, fotonya. ya. Jadi Pak Isto posisi ada di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, namun saya di perbatasan dengan DIY. Di sebelah timur Candi Prambanan. Jadi saya dari rumah lihat Candi sudah dekat sekali. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ada perjalanan si Jogja, silakan mampir karena sudah kenal dengan Pak Esto. Nah, saya ada di HP 081 21 56 1983 atau cari saja di map Telaga Nursery. Begitu Mas Gary. Oke. Oke, kita lanjutkan tanya jawab atau Pak Isto mau lanjutkan ke materi dulu? Atau Ini saya lanjut dulu ya, saya lanjut dulu, boleh. saya lanjut nih. Ya, Nggih, nggih, nggih. silakan Pak Isto. Ah, ini Mas Gary ya, mungkin kepada Bapak Ibu peserta webinar, karena Pak Esto ini mantan seorang pariwisata yang biasa mengelola suatu objeknya wisata yang selalu indah, rapi, inilah membekas di hati Pak Esto. Dalam membuat kebun, Pak Esto selalu mengajak bagaimana kebun ini rapi. Karena ujung-ujungnya kita akan usaha, ujung-ujungnya kita akan memasarkan suatu produk.
bikin rapi walaupun luasan hanya 3.000 meter, 2.000 meter seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau akan bikin kebun, contohlah Pak Esto, karena orang usaha apapun dukungan akhir adalah pasar. Ketika tempatnya bagus, fotonya bagus, di medsos bagus, menarik. Nah inilah contoh Pak Esto dalam membuat kebun, jarak tanam 6 meter, kanan kirinya dengan rumput gajah mini, kayak apa seorang pensiunan punya kebun sambil ngomong cucu, metik buah, ngajak teman-teman, itulah nikmatnya ketika Purna punya kegiatan berkebun karena menyenangkan orang banyak. Teknis, jadi ini semua ada di panduan. Nanti saya kirim ke Mas Geri. Teknis dalam menanam, merawat ini ada di panduan. Nanti ini akan saya kirim semua ke Mas Geri. Ya, jadi sekarang tanaman dari sebesar ini kecil. Bapak Ibu investasi 75.000, yakin nggak berat. Tapi harapannya luar biasa. Dengan tanaman sebesar ini, kalau ditanam hari ini, 2,5 tahun sudah bisa memetik hasilnya. Dan semua dipandu Pak Esto, bisa ngirim dari Sabang hingga Merauke dengan tanaman sebesar ini, investasi 75.000, 2,5 tahun sudah mulai panen. Panen perdana 25 kilo, kedua sudah mulai 40 kilo, keempat 75 kilo, kelima sudah sampai 1 kintal. Ya. Nah, inilah kalau namanya berkebun. Yang diurusi hanya lingkungan, lingkaran 80 cm saja, walaupun kanan kirinya masih semak. Yang penting lingkaran 80 cm dirawat. Itu cara-cara berkebun. Ini teknis, jadi nanti saya kirim di panduannya. Nah, ini kegiatan-kegiatan Pak Esto di kebun. Ya. Nah, karena Pak Esto berkolaborasi dengan anak muda, anak saya jurusan di IT, bikin kebun nyiramnya pakai aplikasi. Kebunnya di Papua, kebunnya di Medan, di Aceh, nyiramnya dari rumah bisa. Dari tempatnya Pak Isto bisa. Karena pakai aplikasi. Ini yang bikin anak-anak muda lewat internet. Jadi nyiram 1.000 pohon, nyiramnya pakai HP. Walaupun ada di manapun karena lewat internet. Nah inilah kolaborasi dengan anak-anak muda. Nyiram, Pak Isto sudah pakai aplikasi HP. Nah, ini anak saya Faisal, dia yang bisa setting, nyiram jarak jauh, kebunnya dimanapun nyiramnya dari HP karena pakai internet. Ini salah satu berkebun dengan menggunakan teknologi dibantu oleh anak-anak muda. Ini begitu disiram semua udah ngalir. Inilah dimudahkan berkebun dengan teknologi dan memang image. Orang berkebun seolah-olah pekerjaan kasar, pekerjaan berat, tidak menghasilkan, itu yang salah. Anak-anak saya yang dulu kerja sekarang begitu lihat hasil dari kebun, waduh, mungkin seperti Pak Esto ini gajinya sudah berlipat-lipat saat bekerja. Benar, hasil dari berkebun. Nah, terutama Pak Esto ya pasti menjual buah, menjual tanaman, dan sekarang yang diminati tanaman-tanaman besar. Kalau bisa 1 tahun berbuah, ternyata itu buahnya yang minta. Ini coba dulu sebelum ketemu Pak Esto, lahan ini adalah ilalang belati. Setelah ketemu Pak Esto, jadi kebun. Nah, seperti inilah bukti nyata bahwa dulunya tanah terbengkalai, akhirnya menghasilkan hasil yang produktif. Suatu karya nyata daripada punya tanah belum dioptimalkan, ketika ketemu Pak Esto, jadilah lahan untuk usaha. Ini contoh menanam, merawat pohon yang benar-benar 100% betul adalah seperti ini. Kesuburannya. Karena apa? Karena sering dipupuk, pupuk kambing, pupuk kandang sapi, kotoran ayam, ada NPK, semua nanti ada di panduan yang akan saya berikan. Kalau punya seperti ini sampai ratusan pohon, yakin ke depan itu yang menikmati berkebun itu anak cucu, karena pohon ini produktif sampai usia 50 tahun. Coba. Mau usaha apa yang bisa seperti ini? Dan memang berkebun, Pak Esto selalu mengajak apa? Tingkat resiko kecil,
harapannya tadi besar. Coba tadi 75.000, saya yakin nggak berat. Tapi setelah ditanam 2,5 tahun seperti ini, harapannya, aduh, seperti apa namanya? Hmm. Ini yang saya sampaikan tadi. Nutrisi ini yang untuk mengatur jadwal kehebatan. Tanpa nutrisi ini mustahil tanaman tidak akan berbuah. Nah, inilah cara penggunaannya semua dipandu oleh Pak Esto. Pupuk ini untuk mengatur jadwal sehingga Bapak Ibu ada kepastian panen yang ditentukan oleh pupuk ini dari mulai diberi sampai metik 5,5 bulan. Nah, seperti ini cara membuahkannya. Ini pohon umur 2,5 tahun nih, buah perdana nih. Nah, buah perdana. Nah, intinya nutrisinya agar bersentuhan dengan akar, bersentuhan dengan akar. Nah, 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 itu ukurannya nanti yang mandu Pak Isto tergantung besar kecilnya pohon. Ada 3 pupuk, yang satu untuk mengeluarkan bunga, yang satu untuk mencegah supaya tidak rontok, yang satu untuk memupuk akar supaya pohon dalam keadaan segar. Dengan air 8 liter, kita aduk rata, kita tuangkan. Selesailah. Selama 3 hari jangan disiram karena biar biar bekerja dulu. Nah, selesai. Seperti ini cara pembuahannya. Ya. 45 hari nanti lengkeng sudah berbunga. 45 hari sudah berbunga. Nah, inilah coba apa ada pohon yang bisa diatur seperti ini, hanya lengkeng. Lainnya tidak bisa. Nah, inilah. Monggo silakan Mas Geri, kita lanjut sharing dengan Pak Esto untuk peserta webinar. Silakan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat, Pak, boleh mau langsung tanya, raise hand atau langsung mau, berbicara, mau, silakan. mau tanya boleh kan Pak? Saya baru dari Tangerang. Ya, silakan Pak. Eh, di daerah Tangerang kira-kira bagus nggak Pak? Saya punya lahan dikit lah, kira-kira berapa ribu meter gitu. Mau nanam pohon lengkeng bagaimana Pak? Daerah Tangerang cocok nggak? Saya sering ngirim ke Tangerang. Jadi sangat cocok. Karena itu termasuk DPL masih di bawah 800. Di Tangerang juga cukup panas. Saya juga sering ngirim ke sana, silakan. Jadi tinggal milih. Mau bibit kecil butuh waktu 2,5 tahun. Tapi mungkin bibit sedang, oh mungkin hanya setahun. Tapi bibit yang besar mungkin langsung dibuahkan juga bisa. Tergantung, tergantung permintaan. Sehingga nanti di HP Pak Esta tinggal milih. Atau mungkin di depan rumah saya mau nanam yang sudah berbuah ada. Jadi kalau ngirim ke Tangerang saya biasanya lewat kereta. Jadi kereta sore ini berangkat, nanti ngambil di stasiun terdekat. Begitu, monggo. Ya, Terima kasih yang dari Tangerang ya ya. minta alamatnya aja nanti Pak ya. Ya, nanti saya kasih ya, saya kasih ya. Oke, oke, Yang jelas makasih. nge-share langsung Telaga Nursery itu sudah ketemu. Telaga Nursery, Telaga Nursery ya. Makasih, Silakan, monggo Mas ya, Gary. silakan sore ya. Oke, silakan. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Langsung saja unmute atau raise hand tangannya, boleh silakan. Sambil menunggu Pak itu kita ke room chat. Ada dari Bapak Juweni tadi, untuk penanaman kan 3 tahun baru mulai panen. Nah, tenaga kerjanya, biaya pupuk pasti cukup tinggi. Kira-kira berapa pengeluaran yang harus dipersiapkan nih Pak? Jadi Pak Esto berkebun yang 1 hektar ini cukup 1 orang. Ya pembayarannya ya tetap UMR ya 1 orang. Tapi untuk persiapannya saya membutuhkan tenaga istilahnya tenaga musiman. Mungkin hanya sekedar karena kita akan memulai bekerja ya carilah tenaga mungkin 10 orang selama setengah bulan sampai jadi. Tapi setelah jadi 1 hektar cukup 1 orang. Cukup 1 orang. Ya tentunya nanti secara detail kalau Pak Juweni ingin sampai hitung-hitungan berapa nanti nanti hitung-hitungannya nanti silakan komunikasi langsung dengan anak saya Faisal atau dengan saya sendiri di lain kesempatan lewat chat di HP 081 21 56 1983.
Yang jelas memang yang namanya mau berkebun secara luas atau secara serius perlu diberikan rincian seperti apa biayanya, nanti harapannya apa, terus cara menjualnya bagaimana, itu perlu. Silakan nanti Pak Suweni kontak dengan HP Pak Esto. Yang jelas kalau berkebun usahakan tenaga seminimal mungkin. Karena kalau pas repot ngundang orang. Kalau Pak Esto misalkan musim seperti hujan, ya mau apa coba? Ya satu itu satu orang, paling hanya merawat, merawat. Tapi kalau pas pekerjaan banyak baru ngundang lingkungan, itulah cara berkebun dalam menekan biaya tetap. Nah, silakan monggo Pak Oke, Mas juga dari Gary. Pak Bambang juga di sini bertanya tentang ini. Dengan harga-harga yang saat ini, Pak, berapa harga maksimal sewa lahan yang masih Ya, menguntungkan nih? begini Mas Gary, memang betul. Berkebun adalah masalah, kendala adalah lahan. Karena lahan 1 hektar mana ada yang punya, kalau di Jawa loh ya, kalau luar Jawa sih mungkin banyak ya. Pak Esto berkebun yang ada 9 lokasi, yang 1 lokasi, yang 1 hektar adalah sewa. Sewa tanah desa itu aman, karena desa tidak mungkin tanah desa dijual. Justru desa senang kalau tanahnya disewa, ada pendapatan tetap. Kalau dikelola sendiri mungkin ya pusing, mungkin malah nggak mendapatkan hasil. Saya sewa di Klaten 1 hektar ini per meter 1.700 per meter per tahun. Jadi kalau kita bayarnya per 5 tahun, ya tinggal 5 kali 17 untuk 5 tahun. Nah nanti kalau panen perdana saja sudah 35 kilo kali 40.000 kali 200 pohon berapa? Inilah hitung-hitungan kasar dulu aja. Cuma ya, memang dituntut keberanian. Keberanian dalam melangkah, tapi kalau sewa tanah desa aman. Karena tidak mungkin apa yang dikatakan Pak Su jual. Tapi kalau nyewa perorangan, saya tidak berani. Karena nanti pas produktif, ketika anaknya Pak, tanahnya kita jual. Wah, kita repot. Jadi silakan kalau akan berkebun, carilah tanah desa dengan sewa, dengan perjanjian, perjanjian juga lengkap. Karena tanah desa pendapatannya adalah masuk di desa. Begitu, Mas Gary? Oke, satu lagi Pak dari Ibu Siswanti ini. Kalau kita menanamnya di depan rumah Pak, apakah akar pohonnya merusak pagar? Ibu Siswanti ini ya betul. Jadi seperti tayangan di Pak Esto tadi adalah salah satu tetangga Pak Esto menanam pohon lengkeng buahnya lebat minimal dari pondasi 2 meter. Jadi ibu ya, jadi jangan terus pondasi 50 cm ditanami lengkeng ya kasihan nanti akarnya nanti mengangkat pondasi. Makanya minimal 2 meter dari pondasi bangunan. Itu baru berani berani nanam ketika memang akan nanam di halaman. Begitu Ibu Suswanti ya Siswanti. dengan Pak. Dan Ya. dari Pak Asep juga Pak, kebetulan sudah menanam kelengkeng mata landa 25 Masalah pohon ada. di platter bag. Apakah bisa dicangkok bibitnya sehingga dalam satu pot ada 2 jenis rasa? Ah, Pak Asep, jadi memang kalau tanaman lengkeng mata lada itu memang bukan untuk skala produksi buah. Karena memang kualitas buah jauh berbeda dengan lengkeng yang dari Pak Isto yang dari Thailand. Tapi memang lengkeng mata lada unik, warnanya putih. Tapi itu seandainya tidak jauh dari Pak Esto, lengkeng mata lada itu saya pangkas, nanti saya sambungkan dengan lengkeng-lengkeng itu Pak Esto bisa, sangat bisa. Ya, jadi bawahnya mata lada, tapi dipangkas begitu muncul tunas seibu jari, kita sambungkan dengan lengkeng Pak Esto sangat-sangat bisa. Karena memang itu berbeda kualitas ya. Jadi kalau akan berkebun ya memang mata lada memang buahnya jauh berbeda. Tapi kalau memang sekedar di pot, unik. Bisa yang separuh warna putih mata lada, yang separuh nanti kelengkeng merah, jadi merah putih bisa. Itu nilai jualnya malah tinggi. Silakan nanti Pak Asep bisa koordinasi dengan Pak Esto agar nanti satu pohon di pot, tapi 2 jenis bisa. Sangat-sangat bisa. Unik kalau dia ada yang merah, ada putih dalam satu pot. Wah itu nilai jualnya mahal. Makasih Pak Asep. Enggak Mas Gary? Oke,
Eh, kita jawab satu lagi ya Pak, boleh ya Pak? Ya, oke. Nih, dari Pak Dodik ini, apakah di celah antara pohon boleh ditanami sayuran atau palawija lainnya Pak? Pak Dori sangat bisa. Jadi di tempat Pak Esto yang 1 hektar yang tanah sewa, saya memang sebagian saya tumpang sari. Tumpang sari itu tanaman yang di sela-sela pohon lengkeng, cabai, ada kacang tanah, ada juga pepaya California, dan pojok kebun saya punya kambing hampir sekitar 30 karena makannya makanannya diambilkan dari sela-sela kebun dan pupuknya saya pakai untuk pupuk pohon lengkeng. Jadi berkolaborasi memelihara kambing yang dikelola oleh anak saya. Begitu Mas Giri, sangat Oke, bisa. ini Izin Ibu tanya Pak. Dok, silakan, silakan, silakan Pak, Iya Pak, terima kasih. Pak Pak, Dodi kalau silakan. misalkan ada tanah sekitar 2000 meter, itu kira-kira bisa ditanami pohon lengkeng itu berapa pohon Pak kira-kira idealnya? Terima kasih. Jadi Bapak kalau punya tanah 2000, kita kan jaraknya kan berarti pakai yang 6 kali 6. Seperti yang foto Pak Esto tadi yang indah rapi tadi ya. 2000 pohon, 55. Bapak bisa nanam 55 pohon. Wih, lumayan Pak 55 pohon itu. Iya, sangat bisa. Bapak posisi di mana Pak? Tangerang Pak kebetulan nih Pak. Wah, Tadi udah tanya Tangerang, dekat Pak. pohon. Saya besok sore sudah berangkat juga ke Bogor bikin kebun ya. Bisa Pak, coba nanti saya bikin apa? Saya kasih contoh-contoh tanaman sebesar apa yang diinginkan ingin ditanam. Nanti saya pandu persiapannya harus bikin lubang ini. Nanti saya pandu Pak. Saya pandu, kalau Tangerang kan dekat. Iya, Bisa, iya. sangat bisa Pak. Kalau 2000, aduh. Dan kebetulan di Tangerang, data saya untuk yang berkebun di atas tanah 2000 masih jarang. Ada paling hanya beli 1 2 di depan rumah. Jarang yang berkebun sampai 2000 meter. Iya, 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 iya. Oke, iya. terima kasih Pak. Ya, nggih, nanti kita lanjut di HP Pak Esto nanti. Iya Pak, siap, siap. Mana Mas Giri, Oke, lanjut. silakan dilanjutkan Pak. Contoh ya. Ada pohon lengkeng lokal. Lengkeng lokal itu lengkeng zaman dulu yang ditanam dari biji 40 tahun tidak pernah buah. Saya sanggupi bisa berbuah. Contoh di Akademi Angkatan Udara 48 pohon belum pernah berbuah. Saya diundang oleh Wakil Gubernur AU. Saya jawab bisa. Ini contoh. Nah, inilah suatu karya Pak Esto ketika lengkeng-lengkeng yang belum berbuah bisa berbuah karena ketemu Pak Esto. Contoh. Ini kegiatan secara rutin pakai saya untuk mengantisipasi hama, semprot, ya, dibrongsong. Nah, seperti ini per foto ini per kemarin saat kemarin ada kunjungan dengan KPK. Saya punya 1 hektar yang 100 nanti akan panen di bulan Desember. Jadi Bapak Ibu misalkan ada yang berkunjung ke Jogja di bulan Desember nanti bisa metik buah lengkeng di kebunnya Pak Eso yang 1 hektar tanah sewa. Tanah sewa. Ini panen perdana. Panen perdana sudah bisa 50 kilo karena pohonnya sudah besar. Nah coba seperti tadi yang akan nyewa lahan. Nyewa lahan ini bisa dihitung nanti. Panen perdana saja sudah hampir 2 juta. Ya, ini suatu keberanian, apalagi di belakang ada Pak Esto dalam hal membimbing. Hmm. Ini pohon sampai kayak ini orang-orang yang nanam, orang-orang yang nanam hanya karena di pinggir jalan, pinggir pagar sudah pada menikmati. Ya. Ini di kebun Pak Esto, lah seperti ini. Andai kan Bapak Ibu punya lahan di depan rumah atau belakang rumah seperti apa? Kita sudah pernah melihat sesuatu yang menyenangkan, apalagi sampai bisa metik sendiri, apalagi bisa memberikan tetangga, apalagi sampai bisa sisanya bisa dijual. Itulah seorang berkebun yang tingkat risiko kecil, tapi harapannya besar adalah berkebun. Ini keluarga, satu keluarga Pak Esto, karena akan menjual buah, mulailah anak-anak nge-share ke sana sini, ke Instagram, ke medsos, sekilas info kita akan menjual buah lengkeng. Dibantu oleh anak-anak muda pagi yang datang berduyun-duyun metik sendiri. Itulah sensasinya. Kebun tidak harus di pinggir jalan, walaupun masuk desa tidak masalah.
Sekarang malah justru masuk di desa-desa dicari karena ada mapnya. Ini contoh panen di kebun Borobudur. Saya punya kebun di Borobudur, Magelang, samping Candi Borobudur. Ini sistem petik. Metik sendiri per kilo 40.000 dalam satu keluarga foto. Setelah itu dikirim ke teman-temannya yang datang pagi. Tambah rame. Nah, ini coba dengan mudahnya karena medsos dibantu anak-anak muda. Orang metik sendiri dapat buah fresh. Apalagi Pak Esto saat diliput oleh Trans 7. Pak Esto peragakan lengkeng habis petik dibikin jus lengkeng. Waduh, luar biasa. 10 butir lengkeng dikupas, bijinya dibuang, dikasih jeruk nipis, di blender. Itu saja sudah luar biasa enaknya, tapi belum ada resto yang menjual buah lengkeng segar. Nah, inilah suatu potensi ketika Bapak Ibu akan menangkap peluang, ternyata jus lengkeng belum ada. Kalau Bapak Ibu sampai punya kebun menjual jus, itu pun suatu kegiatan di saat corona yang sungguh-sungguh luar biasa. Orang pada nunut selfie, tidak beli buah. Pak, saya mau selfie nunut tapi tidak beli buah. Saya diuntungkan sama saja membantu pemasaran. Itulah strategi Pak Esto dalam hal pemasaran. Orang nunut selfie pun boleh. Nih, kayak gini coba. Di kaki Pak Esto duduk bisa metik buah. Itulah suatu karya nyata, karya seorang anak, seorang pensiunan bermanfaat untuk orang banyak dan semua yakin bisa seperti ini asal berani, berani melangkah dalam mencari kegiatan. Kita akan jual buah lewat online. Jadi ketika ada permintaan, Pak, saya di Bandung, di Jakarta, pesan 5 kilo, 10 kilo ya saya kirim. Tapi saat mengirim harus disertakan daun hijau. Bukti bahwa itu habis petik. Karena kalau tidak ada daun hijau dikira lengkeng impor. Nah, inilah cara-cara memberikan pelayanan kepada konsumen untuk mendapatkan buah segar. Kirim bisa lewat online. Habis panen gundul. Ibarat dipangkas total karena habis panen. Setelah itu nanti satu tahun lagi bisa berbuah. Pak Esto membuka lapangan kerja, jadi kerjasama dengan ojek untuk ngirim buah segar. Nah, ini otomatis membuka kerjasama dalam pengiriman buah. Ada hitung-hitungan. Nah, ini nanti bisa kita kirimkan. Andaikan kita akan nanam 100 batang. Luas lahannya 2.500. Berapa biayanya? Berapa harapannya ada? Ini nanti saya kirim ke Mas Giri. Jadi panduan-panduan seperti ini biar nanti Bapak Ibu akan melangkah minimal ada gambaran-gambaran. Oh, ternyata ya cukup menjanjikan ya. Oh, ternyata saya berani. Nah, inilah. Silakan. Nanti saya kirim ini. File ini saya kirim nanti. Sekarang kembali ke tanaman pot karena Bapak Ibu yakin semua tidak semua punya kebun luas. Tapi carilah kegiatan karena halaman sempit nanam di pot. Tapi kalau nanam di pot diseriusi. Coba bayangkan kalau punya kayak begini di Jakarta, entah di mana sampai 50. Kayak apa uang Ibu? Kayak apa uang Bapak? Karena satu pot seperti itu dijual 1,2. Waduh, ludes. Pak kirim Jakarta, Pak kirim Bandung, Bogor lewat kereta karena aku punya halaman sempit. Membidik orang-orang yang hobi. Orang hobi itu sudah nggak mikir mahalnya, tapi sensasinya dan senengnya. Coba dari kecil nanam yang 75.000, nanti kalau sudah umur 2 tahun dibuahkan dan Pak Isto nanti yang ngajari cara pembuahannya. Coba kalau orang pensiun sampai punya kayak gini, ditekuni serius sampai banyak, ya itu jadi lahan usaha. Pertama juga karena seneng, karena bisa untuk kegiatan, tapi ada harapan. Ini kemarin dibeli orang Bali, dua dikirim kembali pengusaha hotel. Setelah sampai di hotel, Pak Esto, tamu saya tidak foto di hotel, tapi tamu saya foto di pohon-pohon lengkeng. Nah, itulah sensasinya. Ini pendek-pendek pada berbuah ya ini.
ada ilmunya dipandu oleh Pak Esto. Ini misalkan nanam seperti ini, mungkin ada lahan di belakang rumah, nah, udah kayak seperti ini di pot. Nah, ini saja jadi lahan kegiatan menyenangkan tapi ada harapan. Setelah berbuah ada orang senang, ya silakan Pak dibeli. Harganya ya terserah karena yang beli sama yang punya kan tinggal nego. Ini seperti ini contoh-contoh dalam memanfaatkan lahan. Hmm? Di pinggir rumah Pak Esto nggak ada yang namanya sejengkal tanah kosong. Seizin Pak RT, tanah kampung sepinggir rumahnya Pak Esto, saya buatkan tanaman untuk penghijauan, tapi untuk pembesaran. Itu aja udah lahan usaha. Nah, ini pada pendek-pendek berbunga, ini dari yang kecil ketika Bapak Ibu membeli yang kecil saja 75.000 dibesarkan di di planter bag setelah nanti gede dibuahkan. Itu jadi lahan usaha menyenangkan. Kalau misalkan tidak ada lahan ya mungkin sewa tidak harus 1 hektar mungkin 100 meter 200 meter saja bisa dengan menanam di pot. Ini kegiatan Pak Esto. Ada hitung-hitungan, ini juga kalau menanam di pot harapannya apa? Nanti ini saya kirim ke Mas Geri. Silakan Mas Geri kita sharing Pak Isto kepada Oke, para peserta webinar. makin seru Nggih. nih Pak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan aktifkan kameranya, di unmute mic-nya, biar langsung bisa berinteraksi dengan Pak Isto. Silakan. Oke. Kalau yang di room chat, Pak Isto ada dari Ibu atau Bapak Riza ini kelengkengnya sudah 5 tahun, tapi belum berbuah. Solusi alternatifnya seperti apa? Mas Geri untuk Pak Riza nanti Pak Riza diminta untuk ngirim foto ke Pak Isto ya. Saya begitu ada foto saya tahu jenis apa tahu. Setelah itu bagaimana cara membuahkan nanti kami berikan solusi ya. Ya silakan. Jadi intinya Pak Isto dikirim fotonya dari Pak Riza. Silakan. Oke. Terus juga dari Pak Bambang yang untuk sewa tanah, Pak. Tanah yang cocok untuk pohon lengkeng dan agar sewanya murah, apakah ada ciri-cirinya, Pak? Nah, apa Ya. masukan dari Pak Isto? Terima kasih bisa disampaikan ke Pak Bambang ya. Memang benar ya. Pertama akan menyewa tanah itu carilah tanah yang seolah-olah tanah desa itu nganggur. Nganggur di dalam nanti belum tergarap. Mungkin digarap nggak ada hasil. Berarti otomatis itu kan kalau mau disewa kan mesti murah. Karena tanah itu kan ada tanah desa nggak ditanami, kayaknya hanya terbengkalai. Nah, masuk di situlah. Apa gimana kalau tanah desanya kita sewa nanti dengan perjanjian. Kalau di tempat kalau soal rupiahnya tergantung dari desa ya. Kalau di tempat saya kan berkisar antara 1.000, 1.200, 1.500. Nah, syukur di bawah 1.000. Nah, syaratnya apa yang saya bayangkan tadi ada air di saat musim kemarau. Jadi musim kemarau ditanya kepala desa, Pak kalau kemarau gimana? Air oh mudah dengan sumur hanya 15 meter sudah keluar itu berani. Tapi begitu Pak ini musim kemarau sampai ratusan meter baru ada air jangan. Waduh nanti biaya membuat sumur bisa sampai 50 juta. Ya, itu jangan diteruskan. Ya jangan diteruskan. Tapi kalau sumber air dari sumur saja hanya 20 meter berani. Nah, cara itu. Tapi pertama dicari lahan-lahan yang memang tidak terurus karena tidak digarap. Itu pasti murah syukur sampai di bawah 1.000. Nah, atau mungkin dikirim videonya ke Pak SDO, Pak, tanah desa seperti ini, apakah bisa ya kita tanami lengkeng? Nah, saya bisa. Oh ini bisa, oh ini tidak. Saya bisa, sangat bisa membantu. Begitu Mas Gary, sampaikan Pak Bambang. Ya, dari Pak Valentius, lokasi di Bogornya di mana, Pak Isto? Pak Esto besok berangkat sore 1 truk tanaman besar-besar karena dia memang nggak butuh kecil terlalu lama Pak Esto. Tapi yang order syarat saya akan order 50 pohon yang besar syarat satu. Pak Esto harus hadir ikut menanamkan dengan tim. Kalau tidak ya nggak jadi nanam ya. Akhirnya saya besok dengan tim ke sana barangnya dikirim ke Bogor di Jonggol.
Nanti bisa bisa saya infokan share lokasinya. Karena besok malam Faisal berangkat, pagi besok jam 7 tim saya sudah nanam satu truk itu. Karena memang sepertinya yang ownernya punya kawasan resto dan kawasan wisata ya di Jonggol, di Jonggol. Nah, kalau nanti akan bergabung ketemu Pak Eso, silakan. Syukur nanti dekat dengan lokasi. Besok pagi jam 7 saya sudah untuk minggu pagi toh, bukan minggu pagi sudah start start menanam dengan tim ya. Monggo silakan. Oke. Eh, beberapa lagi Pak Isto dari Pak Suroso nih untuk pas Pak saya punya lengkeng di depan rumah. Kalau buahnya manis tapi kecil, buahnya tuh kecil-kecil. Itu kenapa Pak? Itu jenis lengkeng lokal. Lengkeng lokal itu kecil. Ya, memang karena jenisnya. Jenisnya. Sama ini Mas Geri sampaikan yang Bogor barangkali memang ingin ketemu Pak Esto hari Minggu di Jonggol, nanti saya share lokasinya. Kebetulan hari Minggu saya juga membawa buah, Hmm. bawa buah lengkeng. Karena saya setiap akan menanamkan ke siapapun, buah selalu harus saya ikutkan. Sehingga orang tuh, "Ih, buahnya kayak begini." Saya seminggu yang lalu nanam di Bogor juga saya bawa buah. Jadi Hmm. setiap pengiriman yang memang tidak terlalu jauh, saya sertai buah agar penanam itu bisa merasakan dulu. Ya, itulah cara-cara Pak Isto dan memang yang namanya berkebun ini kalau si teman-teman saya orang penangkar tanaman yang penting jual bibit sudah angkat tangan. Saya nggak ngurusi kan udah laku. Kalau Pak Isto tidak, saya bimbing sampai jadi kebun sampai jadi berbuah agar ilmunya Pak Isto bermanfaat untuk orang lain. Itu bedanya. Makasih ya. Masya Allah, keren-keren. Pak, dari Pak Asep ini untuk lahan bekas sawah bisa ditanam melengkeng, Pak? Sampaikan Pak Asep, saya nanti punya fotonya orang Pemalang. Dia pengusaha tambak, Pak. Saya tambaknya sudah jalan, tak pengen ketemu Pak Esto akan membuat kebun tapi kok di sawah. Akhirnya sawah itu ditanami lengkeng. Bagus. Jadi kanan kirinya ya masih sawah, tapi dibuat guludan jarak 6 meter, ketinggian guludannya 1 meter. Saya kirim fotonya nanti orang Pemalang karena menangkap peluang tapi punyanya sawah. Nah, akhirnya sawah dibikin kebun bisa, sangat-sangat bisa. Saya kirim nanti fotonya ke Pak Asep nanti, silakan. Orang Pemalang. Oke. Monggo. Juga dari Pak Ilham, Pak, ini katanya untuk di dalam pot, apakah tanah Hmm. media tanam harus diganti periodik atau bagaimana dengan akarnya? Kemudian Bapak ini sudah beli lengkeng dalam pot harganya 500.000 per pohon. Saat saya beli sudah berbuah. Setelah di rumah 2 tahun nggak berbuah. Nah, gimana tuh Pak? Oke, sampaikan Pak Ilham. Yang di pot itu nanti kirim foto ke Pak Esto, foto ke Pak Esto. Kalau nanti sama dengan punyanya Pak Esto, ya nanti saya ajari cara pembuahannya, nutrisinya saya kirim. Jadi nutrisinya saya kirim sampai alamat dan media tanaman di pot itu tanah, pupuk, kulit padi perbandingannya 1:1:1. Jadi tanahnya gembur. Secara periodik diganti dengan memotong akar serabut yang di pinggirnya, terus nanti media masuk lagi. Jadi pohon seger lagi, istilahnya diberi makan. Oke, jadi Tabu Lampot harus rajin mengganti pinggir-pinggir pot, dipotong nggak masalah karena yang dipotong kan akar serabut bukan akar tunjang. Begitu Pak Ilham, nanti dikirim fotonya ke Pak Islam. Oke, Pak dari Pak Juweni lagi bisa beli bibitnya Pak Isto. Pak Juweni di mana posisi? Pak Juweni di mana posisi? Boleh Pak Juweni diaktifkan suaranya, boleh? Silakan. Di kota mana? Kota mana? Pak Juweni di Cikarang Pak katanya Pak. Oh, Cikarang bisa. Ya saya kirim sampai alamat dengan ekspedisi Ida Kargo atau JNT sampai alamat. Tapi kalau menghendaki yang sudah besar, yang cepat berbuah, ya harus saya kirim lewat kereta. Sangat bisa Pak Pak Cueni kita kirim kemana-mana. Iya. Monggo yang lain sebelum kita lanjut. Silakan Bapak Ibu yang Pak, lain langsung. minimum Silakan Pak. minimum beli berapa pohon, Pak, yang dikirim? Minimum, jadi gini ya, yang namanya ekspedisi itu kan ada batas minimal yang dihitung harganya, harga biaya minimal itu 10 kilo.
10 kilo ini bisa diisi 3 batang tanaman kelengkeng kecil. Sehingga misalkan Cikarang harganya 75, bibitnya kali 3 kan 225. Ongkos kirimnya dan packing sekitar ya 125. Nah, itulah kurang lebihnya gitu. Tapi sampai alamat, sampai alamat. Tapi Iya, dalam keadaan masih segar karena tanaman dikirim mati misalkan. Ya saya ganti baru, tapi sementara ini belum pernah. iya, Pak. Terima kasih infonya, Pak. Ini. Oke, Bapak Nurfi boleh silakan Pak. Bagaimana kita lanjut? Pak Nurfi mau bertanya, suaranya masih Oke. mute Pak. Boleh di unmute dulu suaranya? Boleh diaktifkan dulu mic-nya? Ya, Oke, silakan Pak Nurfi. Pak Isto, Oke. kebetulan saya di Cibubur, Pak, dekat Wah, Jonggol, Pak. Cibubur ya. Oke. Nah, itu kalau besok ada di Jonggol, boleh boleh Sherlock, Pak, kalau diizinkan mungkin saya pengen ya Wah, diskusi gitu, Pak. sangat-sangat bisa, Pak. Jadi nanti Bapak ngirim BA ke saya, besok janjian ke Jonggol. Saya juga tak membawa contoh buah, biar Bapak bisa mencoba. Wih, seperti ini rasanya. Silakan. Siap, Nanti kita hari Minggu bergabung jadi timnya Pak Esto. siap, siap, Pak. Ya, Oke, Pak. ya nanti saya Siap, serok, saya siap. serok. Siap, sangat Oke. bisa, ya, ya, Matur bisa. suwun, Pak Isto. Iya, bisa, ya, sangat bisa. Kita Oke, lanjut ya. silakan Pak Isto, dilanjutkan Pak. Ya. Ini seorang pensiunan, walaupun bukan pertanian, saya membuat tanaman itu seperti ini. Prosesnya seperti ini. Rawang kayak ngopeni bayi kecil-kecil. Nanti seperti ini, itu tahapannya. Tapi setelah jadi jadi seperti inilah pekerjaan saya sehari. Tapi yang ngerjakan tim saya adalah tenaga Pak Esto yang dulu tidak bisa saya ajari, sekarang pinter-pinter membuat. Jadi membuat tanaman ini bawahnya kelengkeng dari batang bawah dari biji, batangnya saya sambung dengan pohon ranting dari kelengkeng yang saya bawa dari Thailand. Jadi bawahnya dari biji tapi atasnya dari tanaman lengkeng dari Thailand yang menghasilkan buah bagus. Inilah kerjaan saya tapi sudah dikerjakan oleh tim saya. Ini coba bisa bayangkan Pak. Saya mensupport seluruh Indonesia dalam membuat tanaman seperti ini karena Pak Esta punya ATM-nya. Maksudnya punya pohon induknya. Nah, ini pekerjaan sehari-hari. Untuk dikirim seluruh Indonesia per hari ini 38.506 orang penanam. Nah, ini kerjaan seorang pensiunan menghijaukan bumi Indonesia. Ya, sekarang mulailah mikir ada inovasi. Ya, ini inovasi. Pak Inovasi. Ito itu digabung sama seperti sawo ya Pak ya? Ini kayak sambo tapi beratnya sampai 3 kilo. Itu kelengkeng Pak. 3 kilo. Iya, kayak sambo tapi buahnya enak banget. Satu biji beratnya. Tekstur dagingnya halus. Ini jenis Hmm. terbaru nih. Nah, oh ini unik. Ini masih langka, masih langka. Saya nih harus ke tempatnya Bapak nih. Ini di segala medan, panas, udara panas cocok, dingin cocok, dan buahnya juga enak, kayak sawo, tapi tekstur dagingnya jauh lebih halus. Nah, ini memang dulu tanaman dari Meksiko masih masih langka ini. Ini belum bisa kami kembangkan secara massal, tapi ya sudah bisa membuat bibit, tapi belum banyak. Itu suatu sensasi nanti kalau akan nanam tanaman yang eksotik itulah namanya meme sapote. Pak izin boleh magang ya Pak? Loh, ya sangat boleh toh. Tiap hari ada yang magang dari mana-mana, dari kampus mana-mana. Wah, orang magang banyak sekali. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang Pak daripada saya pulang kampung setengah bulan kok di kos-kosan jenuh. Bolehkah saya ke Pak Eso
Boleh. Banyak mahasiswa-mahasiswa luar Jawa itu memanfaatkan waktu daripada pulang habis ada SSC kekosongan waktu setengah bulan. Pada ke tempat Pak Esto, Pak aku mau magang ke Pak Esto ya setengah bulan daripada pulang ke kampung nggak ada acara. Sangat-sangat bisa membantu Pak Esto dan Pak Esto memberikan ilmu. Sangat Baik, Pak. boleh. Terima Nah, kasih sekali. ini saya mulai kolaborasi. Pak Esto juga budidaya lanceng. Lanceng tahu lebah. Saya tidak beri makan, tapi Iya, iya. lebahnya datang membawa madu. Madunya, madu murni. Nah, Ya, inilah memanfaatkan kebun sedang bunga, lanceng atau lebahnya pada ngambil madu, masukkan ke kotak, saya ambil ambil madunya. Inilah kolaborasi karena Pak Esto nggak pakai biaya. Dia nyari makan sendiri, tapi dia pulang membawa madu. Ya, inilah. simbiosis mutualisme ini, Pak. Iya, jadi inilah ini pada saat panen, panen lebah madu ya, seperti ini. Ya. Ya, madu coba berkebun bila diseriusi tidak hanya menjual buah pasti. Kalau punya kebun nanti Pak Esto ngajari bagaimana cara membuat tanaman agar yang beli buah pasti pasti ingin beli bibit. Nah, ini Pak Esto nanti yang ngajari. Jadi berkolaborasi. Nih madunya, ini hasil dari kebun. Nah, ini ini sumber makanan dari lebah apokat. Apokat juga tapi tidak terlalu fokus karena memang Pak Esto di Thailand benar-benar fokus di lengkeng, tapi apokat pun juga punya, tapi apokat juga prospeknya bagus. Jadi kalau berkebun apokat itu juga masuk dalam arti nominasi untuk usaha. Ya, ini Pak Ista punya, tapi tidak serius dikebunkan secara massal, tidak punya, tapi punya. Nah, ini seperti ini. Ini apokat lah. Kalau ini Pak Esto memang dulunya awalnya dapat nanas dari Prabu Mulih Palembang. Nanasnya, pucuknya ini ditanam. Nah, setelah ditanam ternyata buahnya bagus, akhirnya dikembangkan oleh Pak Esto. Buah tuh rata-rata 6 kilo, 7 kilo di pot lah ya. Ini di pot, bukan di tanah. Terus ini tidak ada duri. Jadi daunnya ini ya halus, nggak ada durinya. Ini namanya nanas madu jungu. Sampai 6 kilo, 7 kilo. Ini di samping rumahnya Pak Esto. Nah inilah suatu sensasi ketika berkebun. Dan ini mudah berbuah dengan alami. Tidak usah pakai pupuk-pupuk nongweng. Dia berbuah sendiri. Setelah berbuah, daunnya dibuang. Nanti 3, 4 anak akan bermunculan. Otomatis yang satu ditahan untuk mengganti, yang 3 diambil untuk diperbanyak. Inilah berkebun nanas madu jungu. Ini saja belum ada yang ngebunkan secara massal. Suatu potensi, kemarin saya ngirim 185 batang ke Bogor seminggu yang lalu, karena begitu melihat buah ini, waduh ini luar biasa ini. Karena nanas identik paling ya hanya sekilo. Kalau ini kan sampai 6 kilo sampai 7 kilo. Nah, inilah. Apapun bila ditekuni akan menghasilkan rezeki. Itulah berkebun. Permisi Pak itu, di lahannya Bapak itu ada berapa jenis tanamannya sih Pak? Ada Saya konsentrasi kacang, 95% lengkeng. Mungkin yang 5% baru tambahan nanas sama alpukatnya. Tapi 95% fokus di lengkeng. oh, Cuman baik. yang tambahan-tambahan ini inovasi untuk akan datang. Dalam Hmm, arti meme sapote, berarti mungkin sekian tahun lagi saya harus ngebunkan. Tapi sekarang belum. Baru punya beberapa pohon. Itu baik. namanya orang akan berkebun memang harus memikir jangka panjangnya nanti apa. Masa apa itu apa tambahannya. Ya Pak, terima Jadi kasih coba Pak. ini loh, 6,9 kilo buahnya. Nah, ini ditimbang 6,9 kilo. Nih, di pot saja bisa, Bu. Jadi kalau Ibu punya halaman 1 meter saja nanam di pot, ini bibitnya murah. Bibitnya yang kecil-kecil 50.000 itu ya. 50.000 satu ya paling enggak 1,5 tahun sudah panen, sudah berbuah. Ditanam Kebetulan di saya punya, depan-depan rumah saya menarik nih. kebetulan saya punya lahan Pak di belakang itu. Ya, Luasnya sekitar 500 meter.
Lah Betul sangat ya. bisa. Ya Pak. Nanam ini nih, kayak gini bisa nih nanam si apa nanas-nanas kayak gini. Karena habis panen daunnya dibuang akan muncul 4 anak. Satu ditahan untuk ganti, yang 3 diambil untuk ditanam di tempat lain. Jadi bukan habis pangkas terus mati terus berhenti, tidak. Masih berlanjut ya. Silakan monggo Mas Gary mungkin dilanjut. Ada yang Oke, sharing Pak Isto? masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja aktifkan suaranya dan kameranya, silakan. Ada sisa waktu kita beberapa menit lagi untuk Bapak Ibu bisa tanya jawab langsung bersama Pak Isto. Boleh saya Sambil sambil, Mas oke, Gary. silakan Pak Budi. Mau tanya itu Pak Isto, Ya, untuk tanahnya itu emang harus cukup air ya Pak ya kalau untuk lengkeng? Atau misalnya di tanah gersang gitu bagaimana Pak, ngatasinnya kalau kurang air? bisa Pak. Jadi intinya standarnya itu musim kemarau Pak. Musim kemarau walaupun tanahnya gersang tapi musim kemarau bisa punya support air bisa Pak. Seperti contoh di ini Gunung Kidul Wonosari. Wonosari ini kan daerahnya kan terjal lah, istilah tanahnya mungkin tidak sesubur yang di bawah. Tapi ketika lubangnya ini tanah tandus dalam arti dimasuki lubang tanah yang bagus, ada air, ya bisa tumbuh subur, Pak. Iya. Jadi intinya pastikan ada air di saat musim kemarau. Karena kalau musim kemarau sudah nggak bisa ada air untuk nyiram ya kita tanaman ini ya berat untuk hidup. Ya, Bisa, ya. bisa, sangat Oke, bisa, Pak. Nggih. terima kasih Pak. Nggih. Pak Budi di mana tak posisi? Saya di Sukabumi Pak. Sukabumi. Saya nanam di Cikidang, Pak. Oh Di gitu Pak. Cikidang, ya, nanam di Cikidang. Mungkin sekarang ya sudah berbuah ya. Waktu itu saya ketemu adalah salah satu pekebun dari Jakarta, tapi bikin kebun di Cikidang. Nanam duren karena lahannya Hmm. sekitar hampir 10 hektar. Saya nyumpot sama kelengkeng di Cikidang, Pak, Sukabumi. Ya, Oh ya. Oh Bapak durian juga Pak ya? Apa? Ini gitu duren kebun. sama ini lengkeng. Iya, Ya ya. iya. Monggo, ya, Ya, silakan. makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Masih ada yang Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya beberapa saat lagi sebelum sesi ini berakhir. Oke, Izin Pak, saya Pak. silakan Pak Sonrik Hefri, silakan Pak. Halo Pak Isto, Nggih, Nuwun makasih. sewu. Iya. Ya. Eh, Kalau saya tertarik juga sih ini, kebetulan saya ada lahan di Purworejo nih Pak. Cuman Wah, eh, dekat. untuk pemasarannya sendiri gimana Pak? Misalnya Insya Allah sukses gitu loh. Nah terus eh, pemasaran buahnya sendiri kalau di Jawa Tengah itu seperti apa Pak? Ini Terima mohon Pak. kasih, Pak. Jadi ternyata Bapak punya kebun di Purworejo. Dari saya mungkin perjalanan ya cukup 1,5 jam. Cocok di sana karena termasuk juga dataran rendah. Pak, sementara ini yang pada nanam walahan permintaan buah, Pak. Karena buahnya enak, terus semua ini sekarang apapun dipamerkan lewat medsos, Pak. Jadi nggak usah Oh, khawatir karena begitu Bapak nge-share ke temannya, ke tetangga yang ini, kita akan panen. Itu saja sudah. Di mana nih? Di mana? Di mana? Wah, itu. Apalagi nanti sudah ketahuan MBG, Pak. MBG itu kebutuhan buah lengkeng super banyak. Padahal MBG itu semua titik kota ada. Wah, sudah luar biasa. Karena kalau pemasaran buah saya yakin nggak masalah Pak. Apalagi juga Pak Esto, putrane Pak Esto orang yang biasa di marketing, ya ini masih memberikan solusi, tapi keberanian melangkah menanam dulu itulah yang perlu. Tapi soal pasca panen saya yakin sangat dimudahkan dengan adanya medsos ini Pak. Gitu Pak. Nggih. oke. Kalau Siap. Purworejo, wah dekat Pak dengan saya. Nggih, Pak, matur nuwun Pak. Ya, kalau ke Jogja mampir dulu Pak. Insya Allah Pak, sukses selalu. Nanti Ini, dapat ya. share dari sini kan info-infonya ya. Ya, nggih. Ya Pak Oke. Giri ya dapat data ini juga ya. Salinan gini ya Pak ya. Oke, kita tunggu Pak. Masih sukses Pak. Oke, Pak Isto silakan mau dilanjutkan Oke, atau lanjut ya. Saya lanjut, saya lanjut. Nih. Izin Pak, boleh nanya? Ya, silakan Pak Eh, Budi Darmanto. ya izin Pak, Pak Isto ini kan saya nanam apokat tuh sudah hampir 5 tahun ya di daerah Magelang.
Jadi luas lahannya sekitar hampir 1.000, jumlah pohonnya itu 40, jarak tanamnya itu 4 meter, Pak. Nah, sudah berbuah, Pak, memang. Tapi kenapa ya? Kadang berbuah, kadang tidak. Kadang bahkan pohonnya sudah besar, tapi kok belum berbuah. Nah, apa memang jaraknya terlalu dekat atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih Pak dari Magelang sangat dekat dengan Pak Esto. Jarak tanam 4 meter untuk alpukat memang terlalu padat. Ideal memang paling enggak ya 6 meter, 7 meter. Tapi Bapak kalau mau pengen berbuah serentak ya, biar bersamaan, pakailah pupuk MKP. Nah, ada di toko pertanian MKP. Nah, itu serentak dibuahkan ya ada pupuknya berupa serbuk tabur terus nanti secara periodik daunnya disemprot gandasil B. B itu buah. Itu nanti muncul bunga serentak di tanaman apokat Pak Esto yang di pot hampir semua berbuah Pak di pot ya karena tak kasih MKP kocorkan di akarnya setelah secara rutin mungkin per 2 minggu saya semprot dengan gandasil B. B itu yang buah daunnya muncul bunga semua sekarang pada berbuah semua di pot. Solusi punya Bapak yang di kebun coba Pak MKP monokalium fosfat ada satu satu bungkus ya sekitar sekitar 20.000 25.000 silakan Pak. Hmm, ya. MKP. Tapi Tapi posisi sedang daun tua loh Pak, jangan daun muda. Kalau daun muda nggak oh, bisa, daun tua. hmm. Ya, Tapi begitu. rutinitas harus ya Pak. Misalnya setelah berbuah minta di MKP terus gitu ya Pak. Kalau nggak di MKP Enggak, nggak ya berbuah. setahun sekali loh. Kalau Bapak kan Oh, tadi biar berbuah secara serentak. Kalau ya. tidak pakai MKP tetap berbuah tapi sesuai dengan musimnya. Kapas musim Oh, berbuah. Tapi kalau ingin serentak ya kasih aja MKP biar berbuah semua sekalian. Ya, ya. apa mungkin karena kurang sinar Pak ya? Daunnya itu udah Pertama kurang jonggol. sinar sama terlalu dekat Pak. Ya, Oh, ya, kami simak. Saya lanjut Pak, saya memang orang yang senang utak-utik isi inovasi. Orang yang namanya nanam pisang itu biasanya ya nggak ada yang lirik ya pisang. Tapi kalau Pak Eso nanam pisang tapi di pot. Itu saja orang yang penghobi, aduh di depan rumahku ada pohon pisang. Padahal pisang itu kalau beli mungkin hanya 150, pisangnya udah dapat. Tapi karena sensasinya Pak Esto membuat di pot itu. Nah ini. Jadi selalu membuat inovasi-inovasi bagaimana orang nanam tanaman tapi kok di pot. Nah, itu nanam di pot pisang Cavendish ini. Jadi Pak Esto selalu berkolaborasi sensasi Pak itu dari tanya tanam. boleh. Boleh nggih, Bu? Pak, kalau untuk obatnya tanaman pohon pisang yang suka kena layu daun itu apa sih, Pak? Ibu, kalau yang kena layu daun, jadi begini Bu ya, pohon ini kalau sedang keluar tunas, supaya tidak kena hama, semprot dulu. Supaya hama belum datang, tapi sudah diantisipasi. Kalau Pak Esto, setiap daun muda saya semprot insek, agar nanti hama tidak datang. Kalau tidak disemprot, kadang daun layu karena kena hama. Saya pakai insek, agrimek, atau polakon, atau decis, atau yasidrin. Jadi di saat daun muda, tanaman itu perlu antisipasi hama dengan cara disemprot insek, gitu Bu. Ya. Nama obatnya insek ya, Pak ya? Iya, insek, insek itu nama obat, tapi mereknya agrimek. Oh, mereknya kering. Decis, Urakon, Yasitin itu mereknya ya, ya, Oh ya, ya, Pak. ya, banyak di pertanian ya. Ya, Oke, matur nuwun, Bapak. ya. Karena saya itu memang orang suka tanaman. Contoh, pernikahan anak saya 800 undangan semua tak kasih souvenir. Tapi souvenir bukan kipas. Souvenir adalah tanaman buah. Sensasinya luar biasa. Ternyata setelah gede cerita Pak, aku nanam tanaman jambu, aku nanam alpukat durian berbuah ketika menghadiri pernikahannya Pak Esto inilah. Akhirnya Pak Esto mulai dilirik orang. Pak, saya akan ada pernikahan, tolong siapkan souvenir tanaman nanti dari Pak Esto harganya manut. Nah, ini saja sudah jadi lahan kerjaan saya nih Pak. Ini souvenir waktu pernikahan. Nah, jadi kayak gini
souvenirnya. Jadi souvenir membawa berkah bagi para pembuat tanaman, tapi juga menghijaukan bumi Indonesia. Inilah karya Pak Esto dalam membuat inovasi-inovasi. Ini pada saat ada pernikahan, 400 kilo buah saya tata di suatu gedung pertemuan, silahkan metik. Tapi saya, Pak Esto, tidak menyiapkan tas kresek. Nah, akhirnya ibu-ibu tasnya isinya buah. Karena Pak Esto memang sengaja tidak menyiapkan tas kresek. Sensasi menikmati buah dalam negeri karya seorang petani Indonesia. Ini pernikahan anak saya sungguh luar biasa. Semua pekebun buah saya undang tapi tidak boleh datang. Yang datang hanya buahnya dari berbagai pulau. Itu sensasi benar-benar. Nah, nah. Jadi kalau kita akan ngirim seperti ini, jadi Bapak Ibu misalkan menghendaki tanaman besar, saya kirim seperti ini. Ini sudah aman sampai alamat, belum pernah ada tanaman mati. Ini saya kirim ke Ambon, bibitnya harga 25 juta, ongkosnya 25 juta karena jauh pakai kapal ya ini. Jadi di sana sekarang sudah berbuah. Ini kegiatan Pak Esto. Ini rumah Pak Esto. Jadi ini hasil setelah saya purna. Hasil setelah saya berkebun punya seperti ini 4. Karena anak saya 3, saya ini hasil 100% dari saya berkebun. Nah ini jadi kegiatan ini. Rumah ini rumah 100% dari hasil berkebun setelah didapat saya purna. Seperti ini. Armada Paisto selalu mengandalkan prestis. Karena kalau sudah masuk ke rumah-rumah elit, menanamkan pohon besar, kalau mau pakai mobil jelek, ada nilai jualnya jadi rendah. Tapi ketika mobilitasnya juga keren, ternyata juga mempengaruhi dalam hal usaha. Nah, seperti ini. Ini kirim ke kereta, kirim ke kapal. Ini kayak gini kerjaan saya sehari. Ini kirim ke pesawat, kirim ke Papua seperti ini. Nah, terima kasih. Jadi ini suatu karya Pak Esto nyata seorang pensiunan bila serius ditekuni, kita yakin secara fisik umur 58 masih super sehat, ternyata bisa menghasilkan berlipat-lipat di saat masih dinas. Itulah seorang pensiunan Pak Esto sekarang menikmati tiap pagi, tiap hari dapat transferan karena order Pak Esto dari berbagai dunia. Jadi kalau malam tadi dapat Amerika, Jerman, Jepang, tapi orang Indonesia. Pak, saya nonton YouTube-nya Pak Esto Cap Capung sedang layar di Amerika. Saya punya kebun 2000 meter di Cilacap, tolong buatkan kebun. Itulah sekarang luar biasa berkaya. Ini YouTube-nya Pak Esto Cap Capung Lengkeng atau Taniling atau Agrotech Lengkeng. Nah, nanti saya kasihkan Mas. Jadi sekarang dengan YouTube luar biasa. Jadi Pak Esto ini sekarang pasarnya dunia, tapi orang Indonesia yang ada di luar negeri yang 3 tahun akan pulang karena habis kontraknya mulai bikin kebun. Nah, itulah suatu karya seorang pensiun. Monggo silakan Bapak Ibu semangat seperti Pak Esto, secara fisik masih sehat, cari kegiatan yang menyenangkan, tapi ada harapan. Silakan. Makasih Mas Dery, silakan. Alhamdulillah. Boleh dulu kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Isto. Alhamdulillah, terima kasih Pak Isto atas sharingnya. Tentunya bagi Bapak Ibu yang masih penasaran ingin bertanya, karena memang waktu yang terbatas, Bapak Ibu bisa langsung nanti menghubungi Pak Isto di nomor yang sudah tercantum tadi, atau dengan mengunjungi map dengan Telaga Nurseri Prambanan. Oke, nanti di situ sudah ada info lengkapnya Pak ya. Nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi atau besok yang ingin bertemu dengan Pak Isto juga langsung silahkan, nomor teleponnya sudah ada di Bogor ya besok Pak ya. Ya, saya besok malam. Ya. Nah, oke Bapak dan Ibu, sebelumnya nanti mohon izin Pak Isto untuk panduan tadi. Mungkin boleh Mas Faizal kirimkan saja di room chat ini agar Bapak Ibu yang di sini langsung bisa download. Nah, kalau Mas Ferry nomor HP berapa? Catat saja langsung tak kirim boleh. nanti di sini. Melalui aku boleh. Aku kirim dulu sebentar. Apa yang Mas Ferry?
Bapak Ibu, sebelum nanti saya dapatkan panduannya dari Pak Isto, izin nanti saya ingin mengajak Bapak Ibu juga agar kemudian Bapak Ibu tetap aktif dalam apa namanya program Sejuta Senyum Pensiun ini. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin share dulu dan mengundang Bapak Ibu tetap tergabung dalam beberapa bentuk dari workshop Sejuta Senyum Pensiun ini. Bapak Ibu, izinkan saya perkenalkan dulu banyak tidak hanya di pertanian saja sebenarnya, tapi juga di bisnis online, kemudian di investasi saham, kosan, kuliner, laundry. Mungkin Bapak Ibu bisa memilih nanti mau ikut kelas yang mana yang sesuai dengan kondisi yang paling relevan di Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikut workshop dengan cara Bapak Ibu nanti silakan di scan barcode yang ada di layar sambil nanti menunggu materi yang Pak Isto berikan kepada saya. Bisa dengan Bapak Ibu scan atau nanti Bapak Ibu bisa di klik link yang nanti akan saya share di room chatnya nanti. Oke. Oke. Ini linknya. Nah, silakan. Jadi kami tetap mengundang Bapak Ibu agar bisa tetap aktif untuk bisa ikut berbagai macam program workshop dari Sejuta Senyum Pensiun ini. Tentunya harapannya dengan berbagai macam pilihan workshop ini Bapak Ibu bisa memilih dengan bebas mau ikut yang mana, kemudian yang bisa yang paling cocok nih, yang paling relevan untuk Bapak Ibu lakukan. Yang tujuannya memang agar tetap seperti Pak Isto katakan tadi, tetap berkarya ya Pak. Apalagi karyanya Betul. sesuai hobi ya. Iya, hobi, betul Mas Gary, hobi. Iya. Hobi dan Karena bisa menangkap peluang. nah, menangkap poinnya peluang. di situ tuh. Menangkap Dan peluang. yang pastinya saya menangkap dari Pak Isto menarik sekali. Yang penting itu eksekusinya ya Pak ya, berani memulai Ya, dulu ya Pak. berani dulu melangkah ya. Masya Allah. Oke Bapak Ibu silahkan di scan barcode-nya atau Bapak Ibu di klik link yang sudah saya berikan di room chat-nya. Oke. Oke. Sebentar. Saya coba cari dulu sebentar. Oke, sambil menunggu. Pak Isa sudah sudah masuk nomor telepon Giri Pak? Ya, nanti saya kirim nanti. Lagi dikirim. Oke. Oke, Bapak Ibu, silakan diklik linknya yang sudah saya share di room chatnya, dan Bapak Ibu bisa nanti tergabung dalam berbagai macam workshop yang akan diadakan oleh ISVMPP dalam program Sejuta Senyum Pensiun ini. Dan tentunya Bapak Ibu nanti workshopnya akan dilakukan sampai nanti mencapai batas kuota minimum dari pelaksanaan workshop webinar ini. Silakan. Oke, Bapak Ibu juga bisa silakan di room chat juga Bapak Ibu bisa hubungi nomor yang sudah tertera untuk materi dan info webinar Sejuta Senyum Pensiun. Boleh di save dulu nomornya di 0811 901 165. Nah, untuk mendapatkan nanti materi serta informasi webinar di program Sejuta Senyum Pensiun. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu 2 sampai 3 menit lagi Bapak Ibu bisa save nomornya
di 0811 901 165 untuk mendapatkan materi dari Pak Isto tadi dan informasi seputar webinar Sejuta Senyum Pensiun. Silakan. Oke, kalau dirasa sudah, boleh Bapak Ibu izin untuk sesi terakhir ini diaktifkan kameranya, kita foto bareng dulu. Nah, silakan. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, diaktifkan dulu kameranya sejenak saja. Kita foto bareng dulu ya. Oke, siapkan senyum terindahnya, senyum bahagianya. Siap-siap ya. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh jempolnya semuanya. 1, 2, 3. Sarangnya semuanya 2 tangan. 1, 2. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi pemaparan materi serta sudah 1,5 jam kebersamaan kita, tidak terasa banyak sekali kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Pak Isto. Tentunya harapan kami pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendatangkan banyak manfaat, banyak ilmu yang insya Allah akan kita sama-sama aplikasikan untuk kemudian berkarya di masa Purnabakti. Namun terlepas dari itu semua, tentunya kami doakan Bapak Ibu dalam hal ini di masa Purnabakti tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang bermanfaat. Tentunya ujung dari perjalanan ini adalah bagaimana setiap kegiatan kita tentunya mengharapkan ridho dari Allah, yang membuat hidup kita tentunya akan lebih nyaman, lebih damai, dan lebih berbahagia lagi. Sekali lagi, banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi manusia-manusia yang menebarkan manfaat dimanapun berada. Terakhir dari saya, kemudian semua hal baik, semua hal-hal yang mendamaikan tentu datangnya dari Allah, dan segala kesalahan dan kekurangan datangnya dari kami atas keterbatasan kami sebagai manusia. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Pak Isto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Terima kasih Pak Isto. Terima kasih Pak Saya Isto. tunggu kalau ke Jogja pada mampir. Boleh. Sudah kenal dengan Pak Isto. Baik, Pak. Saya mau magang. Siap Pak Isto. Siap magang Bu ke sini Bu. Makasih Pak Ito, Mas Klinik kebun. Geri, Mas Geri. udah Geri, terima kasih udah Geri. Terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum. Terima kasih pamit. Izin Ya, dulu, Ibu sehat-sehat Bapak. selalu. Terima kasih. Cinlev. Merobek hatiku, tapi aku tahu obat.